Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Bonaventura, Dr. Serapicus. Konon ketika masih kecil ia menderita sakit parah. Ibunya menggendong bocah ini dan membawanya kepada Santo Fransiskus Asisi. Beliau memberkati anak tersebut dan berseru, "O Bonaventura," artinya betapa baiknya kejadian ini. Bocah itu seketika sembuh dan kata-kata Santo Fransiskus diabadikan menjadi namanya. Mungkin saja saat itu sang pengemis suci sudah mengetahui bahwa bocah yang diberkatinya ini adalah permata gereja di kemudian hari. Salah seorang pujangga terbesar dalam sejarah gereja. Bonaventura dilahirkan tahun 1221 di Tuscany, Italia, dengan nama Giovanni di Fidanza. Sejak usia muda ia bergabung dengan ordonya Santo Fransiskus Asisi, yaitu Fransiskan OFM, Ordo Fratrum Minorium, atau Ordo Friars Minor, atau Ordo Saudara-saudara Hinadina. Sebagai seorang biarawan muda, Bonaventura harus meninggalkan negerinya, belajar di Universitas Paris di Perancis. Ia seorang penulis tentang hal-hal ketuhanan yang hebat. Kasihnya kepada Tuhan demikian besar sehingga orang memanggilnya dengan sebutan Dr. Serapicus. Serapicus artinya seperti malaikat. Salah seorang sahabat Bonaventura yang terkenal ialah seorang biarawan Dominikan, Santo Thomas Aquinas. Thomas bertanya kepada Bonaventura dari manakah ia mendapatkan semua hal-hal yang mengagumkan dan ia tulis. Bonaventura membimbing temannya itu ke meja tulisnya. Ia menunjuk sebuah salib besar yang selalu di atas mejanya. Beliaulah yang mengatakan segalanya kepadaku. Beliau satu-satunya guruku. Di lain waktu, ketika sedang menuliskan kisah Santo Fransiskus dari Asisi, Bonaventura menjadi semangat, sehingga Santo Thomas berseru, "Mari kita biarkan seorang kudus menulis tentang seorang kudus." Bonaventura selalu bersikap rendah hati, meskipun buku-bukunya telah menjadikannya sangat terkenal. Pada tahun 1265, Paus Clemens keempat ingin mengangkatnya menjadi seorang uskup agung. Tetapi Bonaventura memohon kepada Paus agar menunjuk orang lain karena ia masih ingin hidup di dalam biara. Bapa Suci menghormati keputusannya. Meskipun menolak diangkat menjadi uskup agung, Bonaventura setuju diangkat menjadi pembesar umum Ordo Fransiskan. Tugas berat ini dilaksanakannya selama 17 tahun. Tahun 1273, Beato Gregorius X mengangkat Bonaventura menjadi kardinal. Dua orang utusan Paus mendapatkan Bonaventura sedang berada di sebuah bak cuci yang besar dalam biaranya.
Ia sedang mendapat giliran tugas menggosok setumpuk panci dan wajan. Para utusan Paus menunggunya sabar hingga Bonaventura selesai menggosok pancinya yang terakhir, membasuh serta mengoringkan tangannya. Kemudian para utusan itu dengan khidmat menyerahkan topi merah besar yang melambangkan jabatannya yang baru. Kardinal Bonaventura memberikan bantuan amat besar kepada Paus pada tahun 1274 mengadakan konsili Lyon. Sahabatnya Thomas Aquinas wafat dalam perjalanannya menuju konsili tersebut, tetapi Bonaventura berhasil tiba di sana. Ia memberikan pengaruh besar pada konsili tersebut. Karya besarnya yang lain selama hidupnya adalah perannya dalam reformasi Dewan Gereja, melakukan rekonsiliasi pendeta sekuler dengan ordo miskin, terlibat dalam rekonsiliasi Gereja Katolik Yunani dengan Gereja Katolik Roma. Santo Bonaventura wafat mendadak pada tanggal 15 Juli tahun 1274 dalam usia 53 tahun. Dimakamkan pada hari yang sama dalam salah satu gereja Fransiskan di Lyon, Prancis. Upacara pemakamannya dihadiri oleh Paus, uskup, dan wali gereja. Peristiwa tersebut disebut oleh para penulis kronik sebagai berikut. Orang Kristen Yunani dan Latin, biarawan dan awam mengantar jenazahnya dengan tangis kesedihan, sangat berduka cita karena kehilangan seorang tokoh besar. Perayaan 15 Juli, lahir tahun 1221, kota asal Pagnorigio, Tuscany, Italia. Wafat 15 Juli 1274 di Lyon, Prancis oleh sebab alamiah. Kanonisasi tahun 1482 oleh Paus Sixtus keempat. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.